Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika online bersama Pak Dino. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan apa itu deret aritmatika? Nanti kita akan pelajari di sini. Tapi sebelumnya Bapak ingin membahas soal yang Bapak berikan kemarin itu. Oke, ini ya. Tugas 1.1 pola bilangan. Oke. Di soal ini kalian perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nanti tugas yang sudah kalian kumpulkan kalian cek kembali, sesuaikan dengan jawaban di sini ya. Karena Bapak lihat di situ masih banyak yang salah di situ. Ada beberapa juga yang benar, tetapi banyak yang masih keliru jawabannya. Oke, langsung aja kita bahas yang nomor 1. Soal nomor 1 yaitu dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 tentukan A suku ke-10, B 3 suku berikutnya. Oke, coba kita jawab sama-sama. Oke, yang pertama dulu yang A suku ke-10. Suku ke-10 itu artinya baris ke-10 ya. Dari barisannya ini kan ya 1, 3, 5, 7, 9 seterusnya. 1 ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi baris itu sama dengan suku ya, artinya suku pertamanya 1, suku keduanya 3. Yang ditanyakan adalah suku ke-10-nya. Sebenarnya ini bisa kita hitung manual, tetapi agar lebih mudah kita gunakan rumus ya. Karena jika yang ditanyakan suku ke-100, kalau kita mau hitung manual kepanjangan kan. Makanya kita harus gunakan rumus aja supaya mudah. Oke, langsung aja rumusnya apa? Karena di sini kalau kita perhatikan angka-angkanya di sini adalah bilangan ganjil. Dia ini sebenarnya termasuk bilangan ganjil ya, atau barisan bilangan ganjil. Oke. Rumusnya Bapak sudah berikan kemarin, yaitu UN sama dengan 2N kurang 1. UN ini artinya suku ke N. Artinya tergantung nanti pertanyaannya ya, suku ke berapa yang ditanyakan. Kalau di sini kan suku ke 10, berarti N-nya ini ganti dengan 10. Jadi semua nilai N di sini berubah menjadi 10 ya, bukan lagi N tetapi 10, tergantung pertanyaannya. Oke, langsung aja coba kita substitusi atau kita masukkan nilai N-nya ini, 10-nya ini di sini. Jadinya seperti ini. Oke. 10 sama dengan 2. Oke, 2N ini artinya 2 kali N ya. 2 kali N. Sengaja Bapak kasihkan dalam kurung seperti ini supaya kalian bisa ada celah di sini, artinya ini dikali ya. Dia tidak nyambung tetapi artinya dikali. Baru dikurang 1. Kali dengan kurang yang didahulukan adalah yang kali dulu ya. Oke, berarti 2 kali 10, 20 kurang 1. Ini Bapak jajarkan ke bawah aja ya, jangan ke samping kepanjangan. Kalau ke samping kita jajarkan di bawah aja. Jadi 2 kali 10 20, 20 kurang 1 adalah 19. Jadi suku ke 10-nya adalah 19. Kita lanjut bagian B, 3 suku berikutnya. Oke. Dengan soal yang sama yang ditanyakan adalah 3 suku berikutnya. Kalau di sini kan 1, 3, 5, 7, 9 suku berikutnya berapa? Yang ditanya 3 suku berikutnya, berarti di sini 1, 2, 3. 3 yang kosong ini apa ini? Karena dari awal di sini dia ditambah-tambah 2 ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7 dan seterusnya. Berarti di sini berapa? 9 tambah 2 11, lalu 13 dan 15. Jadi seperti itu ya. Ini jawabannya. 11, 13 dan 15. Oke, itu untuk nomor 1. Lalu nomor 2 2468. Oke, ini adalah pola bilangan genap ya. Yang ditanyakan adalah pola ke-17. Langsung aja rumusnya UN sama dengan 2N, artinya 2 kali N. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-17 atau pola ke-17. Maka kira-kira seperti ini ya penjelasannya. U17 ganti nilai N-nya jadi 17. U17 sama dengan 2 kali 17.
2 kali 17 berapa? 34. Oke. Udah aja ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, dari suatu barisan bilangan 1, 2, 9, 16, 25, 36. Berapakah pola bilangan ke-19 ya? Dalam pola bilangan persegi. Oke, ini adalah pola bilangan persegi. Yang ditanyakan pola ke-19, berarti U19 ya yang ditanyakan ya. Rumusnya ini ya, UN sama dengan N pangkat 2. Maka U19 adalah 19 pangkat 2. 19 pangkat 2 hasilnya 361. Jadi ada juga yang jawab 19 kali 2 hasilnya 38. Itu tidak salah tapi keliru ya. Harusnya 19 pangkat 2 itu adalah 19 kali 19. Oke, intinya kalian ubah jawaban kalian jadi seperti ini. Yang salah diperbaiki ya. Kita lanjut nomor 4. Dari suatu barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya, berapakah pola bilangan persegi panjang ke-20? Oke, yang ditanyakan adalah pola 20 atau U20-nya. Barisan bilangan persegi. Oke, barisan bilangan persegi rumusnya adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. Nah, di sini ada buka kurung, artinya kita harus selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung ya. Yang ditanyakan berapa? U20. Berarti di sini semua nilai N kita ganti 20. Oke, kira-kira seperti ini ya. Selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung ya. Keluar seperti ini. 20-nya berarti tetap dulu. Yang diubah hanya yang dalam kurung dulu. 20 tambah 1, 21. Nah, kalau sudah seperti ini kita sederhanakan dalam kurung, barulah kita kalikan ya. 21 kali 20 hasilnya adalah 420. Oke, lanjut nomor 5. Dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 dan seterusnya, berapakah pola bilangan segitiga ke-14? Pola bilangan segitiga rumusnya adalah UN sama dengan 1/2 kali N buka kurung N tambah 1. Ganti N-nya menjadi 14 ya, karena ditanyakan 14. Sehingga bentuknya seperti ini, 1/2 tetap N-nya ganti 14, buka kurung N-nya ganti 14 tambah 1. Oke, ini bisa kita tembak, hasilnya adalah 7. Kemudian yang dalam kurung 14 tambah 1, 5 ya, sehingga di bawahnya menjadi seperti ini, 7 kali 15. 7 kali 15 hasilnya adalah 105. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalian pelajari karena soal-soal yang aku berikan ini nanti akan masuk di mid semester dan semester ganjil nanti ya, di soal ulangannya. Jadi tolong kalian perbaiki, kemudian dipelajari. Apa yang tidak dipahami nanti ditanyakan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang barisan aritmatika. Oke, apa itu barisan aritmatika? Pengertian barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Oke, sebelum kita berikan rumus, jadi barisan aritmatika itu kira-kira seperti ini ya. Intinya dia berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan suatu barisan ya. Jadi jika ada barisan itu dia dijumlah atau dikurang ya. Contohnya seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Ini misalnya barisan bilangan ya, 1, 4, 7 dan seterusnya. Artinya penjumlahan atau pengurangan di sini. Kalau yang ini dia dijumlah ini, barisan 1 ke 4 itu artinya ditambah 3 ya. 4 ke 7 juga tambah 3. Dan seterusnya. Selanjutnya ditambah 3 terus. Pengurangan maksudnya gimana? Kalau pengurangan kayaknya seperti ini. 7, 5, 3, 1. 7 ke 5 dikurang 2. 5 ke 3 pun begitu ya, dikurang 2 juga. 3 ke 1 dikurang 2. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud barisan aritmatika. Jadi rumus yang digunakan apa? Oke, ini yang rumus yang digunakan ya. Rumus yang digunakan adalah UN A tambah N kurang 1 kali B. Ulangi,
rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi UN itu UN itu adalah banyaknya suku yang ditanyakan ya. Kemudian A ini adalah selisih, nilai suku pertama. A ini adalah nilai suku pertama atau baris pertamanya, kira-kira seperti ini. Kalau yang di barisan merah ini A-nya ini adalah 1. N ini adalah sama dengan N yang di sini ya. Jadi tergantung suku berapa yang ditanyakan, N-nya di sini sama dengan di sini ya. Lalu B ini apa? B ini adalah selisih atau beda. Ini yang dimaksud tadi. 1/4 itu bedanya atau selisihnya adalah 3. Positif 3 ya, ditambah 3. Kalau ini 7/5 min 2 ya, 7/5. Min 2 di sini bedanya. Kalau yang tulisan biru ini atau ungu ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja biar lebih mudah ya untuk dipahami. Contoh pertama, suku ke-50 dari barisan 147 adalah suku ke-50-nya atau barisan ke-50-nya. Kita jawab menggunakan rumus barisan aritmatika. Tapi sebelumnya kita tulis terlebih dahulu apa-apa yang diketahui ya. Pertama A-nya itu adalah 1 ya. A tadi itu adalah suku pertama. Kemudian B-nya adalah bedanya atau selisihnya berapa? Dari 1/4 ini adalah selisihnya 3 ya. 1/4 ditambah 3. 4/7 tambah 3. Artinya dia positif 3. Lalu yang ditanya apa? Suku ke-50. U50. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Ini dia rumusnya ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya, N-nya ganti dengan 50 ya. A-nya kita ganti dengan 1 nanti. N di sini ganti 50. B di sini ganti 3. Coba kita selesaikan. Sederhanakan dulu. Kalau sudah seperti ini, sederhanakan dulu yang dalam kurung ya. 50 kurang 1 terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini ya. Satunya tetap ditambah 50 kurang 1, 49 dikali 3. Titik ini ingat ya, titik ini artinya kali. Lanjut, 1 tambah 49 kali 3. Tambah dengan kali, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah yang kali ya. 49 kali 3, berarti satunya tetap dulu. 49 kali 3 hasilnya adalah 147. Baru terakhir kita tambahkan dengan 1 ini. 147 tambah 1, hasilnya adalah 148. Jadi suku ke-50-nya adalah 148. Ada juga soal seperti ini. Ini masih bagian contoh pertama ya. Ya, suku ke-40 dari barisan 7531 adalah yang ini dia barisannya dikurang dia ya. Jadi semakin dia ke depan ini dia dikurang 2. 7 ke 5 dikurang 2, 5 ke 3 dikurang 2 dan seterusnya. Ini menarik ya. Lanjut, pertama-tama sama ya, kita tulis dulu apa-apa yang diketahui. A-nya sama dengan 7. Jadi A-nya di sini ini ya. 7 suku pertamanya. Lalu B-nya apa? B-nya min 2 karena dia dikurang 2 ya. Artinya dia negatif 2. Bedanya itu adalah selisih ya. Min 2. Lalu yang ditanya suku ke-40. U40-nya. Langsung kita masuk di pembahasannya. Masukin terlebih dahulu rumusnya, kemudian kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui ya. A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Langsung aja masukkan A-nya 7, N-nya 40, B-nya min 2. Lanjut sama dengan yang tadi, kita selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung ini ya. 40 kurang 1, yang lain tetap dulu, 7-nya tetap, 40 kurang 1, 39 dikali min 2. Tambah dengan kali, yang harus kita selesaikan yang kali dulu ya. 39 kali min 2, hasilnya adalah min 78. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 7 dikurang 78 adalah min 71. Jadi suku ke-40-nya adalah negatif 71 atau minus 71.
Jadi kira-kira seperti itu. Ini untuk contoh yang pertama. Bapak rasa tidak terlalu rumit ya. Mungkin di bagian negatifnya ini aja paling kalau kalian bingung ya. Lanjut di contoh kedua. Contoh kedua di sini ada soal cerita. Oke, perhatikan baik-baik. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Oke, baris terdepan ini adalah 12 kursi. Baris kedua itu adalah 14 kursi. Baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah oke, jadi persoalan seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Biar mudah kita susun aja nilai-nilai yang sudah diketahui. Kursi pertama ada 12, kursi di baris kedua ada 14, dan baris ketiga 16, dan seterusnya. Yang ditanya adalah baris ke-20, berarti U20 yang ditanyakan. Oke, jadi diketahui A-nya adalah 12, A itu adalah suku pertama, B-nya ini adalah bedanya atau selisihnya dari baris pertama ke baris kedua, itu bedanya 2. Jadi tambah ya, berarti positif. Yang ditanya U20, suku ke-20-nya. Langsung saja mula-mula kita masukin rumusnya dulu. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini harus ditulis dulu apa-apa yang diketahui ya, biar mudah kalian jawabnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N-nya ganti 20, A-nya 12, B-nya 2. Oke, langsung aja dimasukin. A-nya 12, N-nya 20, B-nya 2. Satunya ini rumus ya. Lanjut, selesaikan dalam kurung dulu. 20 kurang 1, 19. Nilai yang lain tetap. 12 tetap, 19 di sini, kali 2. 2 juga tetap. Kali lagi dulu ya, baru nanti ditambah. 19 kali 2, hasilnya adalah 38. 38 tambah 12, tinggal jumlah aja, ini hasilnya adalah 50. Oke, kira-kira seperti itu contoh keduanya. Lanjut contoh ketiga. Oke, contoh ketiga ini lumayan panjang, jadi tolong kalian perhatikan baik-baik, karena kapan kalian tidak disimak baik-baik ini Bapak rasa akan susah ya, karena jawabannya panjang. Perhatikan soalnya pendek tapi jawabannya hampir 2 baris ini ya, 2 lembar maksudnya. Diketahui barisan aritmatika dengan nilai suku ke-3 6. Nilai suku ketiganya 6, atau baris ketiganya itu diketahui 6. Kemudian suku ke-7-nya 14. Jadi yang diketahui baris ketiga, baris ke-7 nilainya seperti ini ya, baris ketiganya 6, baris ke-7-nya 14. Suku ke-10 pada barisan tersebut adalah oke. Yang ditanyakan adalah baris ke-10-nya. Mula-mula kita tulis dulu dalam bentuk simbol ya, diketahui apa aja. Oke. Yang ditanya juga apa? Yang diketahui adalah U3-nya ya. U3 itu adalah suku ketiga. Suku ketiganya sama dengan 6. Ini kira-kira seperti ini ya. Kemudian suku ke-7-nya 14. Ini ya. Nah, yang ditanya apa? Suku ke-10. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan nilai B-nya. Karena rumus barisan aritmatika itu dia adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi kita harus tahu dulu nilai A-nya dan nilai B-nya. Sementara di sini yang diketahui hanya suku ke-3 dan suku ke-7. Jadi suku pertamanya belum diketahui dan selisihnya belum diketahui ya, bedanya berapa. Oke, cara yang seperti ini, mula-mula kita mencari nilai B-nya dulu ya, dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, maksudnya gimana persamaan 1 dan persamaan 2? Persamaan 1 ini adalah di suku ke-3 sama dengan 6, persamaan 2-nya ada di suku ke-7 sama dengan 14. Cara membuat persamaan seperti ini. Pertama, oke, persamaan pertama ya, U3 sama dengan 6. Jadi pertama masukkan terlebih dahulu rumus UN-nya atau barisan aritmatikanya. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, lalu di sini perhatikan ya. U3, jadi N di sini ganti jadi 3,
A-nya tetap karena belum diketahui. N-nya ganti juga dengan 3 di sini. Kurang 1 kali B. B-nya belum diketahui ya. Oke, lalu U3-nya kan sama dengan 6. Jadi U3-nya ini kita ganti jadi 6 di sini. 6 sama dengan A tambah 3 kurang 1 sama dengan 2 kali B. Jadi inilah persamaannya. 6 sama dengan A tambah 2 kali B. Ini persamaan satunya. Jadi sampai di sini aja karena dia sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Lalu selanjutnya persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah U7 sama dengan 14. Oke, sama dengan angka-angkanya ya, masukin rumusnya. Kemudian U7 sama dengan A tambah 7 kurang 1 kali B. Ya. Lalu U7-nya sama dengan 14 sama dengan A tambah 6 kali B. Jadi ini persamaan 2-nya. Persamaan 1 yang ini, persamaan 2 ini. Kemudian kita eliminasi. Oke, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Cara mengeliminasinya gimana? Eliminasi itu artinya dikurangkan ya. Dikurangkan dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Karena di sini nilai yang terbesar adalah persamaan keduanya. Jadi ini di atas, persamaan satunya di bawah. Jadi kita kurangkan bersusun begitu ya. Seperti ini kira-kira. Ya. Ini kita kurang di sini. 14 sama dengan A tambah 6B, ini persamaan 2, ini ya hasilnya. Dikurang 6 sama dengan A tambah 2B, ini persamaan satunya. Ini kita kurangkan 14 kurang 6, hasilnya 8 ya. 14 kurang 6 8, A kurang A habis ya. 6B kurang 2B 4B. Lalu kalau sudah seperti ini gimana? Ini pelajaran aljabar ya. 8 sama dengan 4B. 4B untuk mencari nilai B-nya, maka 4-nya pindah ruas ke kiri. 4B. 4B ini kan awalnya 4 kali B ya, artinya ya. 4 kali B. Jika kita pindahkan 4-nya ke kiri, ke ruas kiri, maka keterangannya harus berubah. Awalnya dia dikali di sini, pindah ke kiri jadi dibagi sehingga bentuknya seperti ini. Nah, 8 bagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai B-nya adalah 2. Nilai B sudah kita dapatkan ya. Tadi kan disuruh cari nilai B terlebih dahulu. Nilai B-nya adalah 2. Selanjutnya, kemudian tentukan nilai A menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Kita tentukan nilai A menggunakan persamaan 1 persamaan 2. Oke, jadi kita bisa pakai yang ini atau pakai yang ini sama aja. Agar mudah kita cari yang nilainya kecil aja supaya gampang dihitung. Oke, di sini kita gunakan coba persamaan 1 ya. 6 sama dengan A tambah 2B. Kalau sudah seperti ini kita substitusi nilai B-nya. Nilai B-nya ini kita substitusi ke sini. Kan nilai B-nya sama dengan 2. Kita ganti B-nya di sini jadi 2. Berarti di sini nanti bentuknya 6 sama dengan A tambah 2 kali 2. 2B itu kan 2 kali B. B-nya kan sama dengan 2. Sehingga di sini B-nya ganti jadi 2. Jadi 6 sama dengan A tambah 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4. Kalau sudah seperti ini 6 sama dengan A tambah 4. A tambah 4 kan tidak bisa. Maka 4-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Kita pindah ruaskan ke kiri sehingga awalnya dia keterangan harus berubah. Awalnya dia positif, pindah ke kiri jadi negatif, sehingga di sini 6 kurang 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan 2. A-nya 2, B-nya 2 juga. Kalau sudah dapat nilai A sama nilai B-nya gimana? Kalau sudah dapat keduanya, nilai A dan nilai B-nya, barulah kita masuk ke rumus UN-nya ya, atau rumus barisan aritmetikanya untuk mencari nilai atau baris ke 10-nya. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusi nilai A dan B pada rumus barisan aritmetika untuk mengetahui suku ke-10. Karena kita sudah dapat nilai A dan nilai B-nya, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi yang ditanyakan adalah suku ke-10. Berarti A-nya 2 tambah N-nya 10 kurang 1 kali B-nya 2. Sederhanakan dalam kurung dulu. 2-nya tetap tambah 10 kurang 1 9 kali 2. Tambah dengan kali mana yang terlebih dahulu, kali dulu. 9 kali 2 18. 18 tambah 2 adalah 20.
10. Jadi suku ke 10-nya adalah 20. Oke. Kali ini tidak ada tugas dulu karena masih ada deret matematika. Bapak harap kalian bisa mencatat materi ini, nanti difoto, kemudian bukti catatan kalian untuk materi ini kalian kirim, kalian foto dulu baru kirim di Google Classroom-nya ya. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.